Nah, terus kemudian selanjutnya setelah kita mengetahui dari pemaparan ini, terus kalau saya memperhatikan anak saya itu yang kira-kira yang dia lakukan itu masuk bakat itu yang bagaimana ya? Kalau anak saya itu kok tiap hari semuanya bertengkar, apakah bertengkar itu adalah bakat? Setiap hari anak saya kok bermain air terus, apakah main air itu adalah bakat? Nah, ada 3 ciri, ya, ada 3 ciri bakat, ya. Jadi apapun yang dilakukan anak kita, kalau ternyata 3 ciri ini ada, itulah bakat anak kita apapun namanya. Ini, apalagi kalau kita mengetahui lebih detail lagi contoh-contoh di Al-Quran dan Sunnah, maka nanti kita bisa mengarahkan ke situ sifat-sifat itu mana kira-kira yang cocok dengan anak saya, ya. Yang insya Allah ta'ala nanti di lain kesempatan kita akan membahas pilar-pilar bakat yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dari Al-Quran dan hadis. Nanti akan ketemu kurang lebih 30 lebih pilar bakat, ya, pilar bakat yang akhirnya kita bisa menggali bakat anak-anak kita, benar-benar kita ambilkan dari contoh generasi-generasi terbaik, generasi-generasi mulia masa lalu. Ini. Nah, ada 3 hal ya tadi yang untuk mengetahui aktivitas anak kita. Yang pertama, ketika anak kita melakukan aktivitas itu dia itu suka. Nah, suka itu kan perasaan ya dalam hati. Nah, yang bisa kita amati itu apa? Yaitu indikator-indikator kesukaan itu. Antara yang pertama, dia melakukan itu lupa waktu, ya. Matanya itu berbinar-binar ketika melakukan itu tanpa adanya tekanan paksaan, ya, itu menandakan dia suka. Terus kemudian setelah selesai bermain, ya, walaupun dia sudah lupa waktu, begitu selesai bermain, mainannya jadi itu kayak ketagihan, ingin mengulang lagi pekerjaan itu besoknya lagi atau mungkin sesegera mungkin. Nah, ini berarti pertanda anak kita suka. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, ya, yaitu bisa. Ketika anak kita melakukan aktivitas itu mudah sekali melakukannya, sudah mudah melakukannya, flow, mengalir gitu ya, hasilnya bagus dan dia unggul, ya. Sebagaimana sahabat-sahabat tadi, kayak seperti sahabat tadi Asyad Abdul Qais tadi, teman-temannya tadi semuanya tidak memiliki sifat seperti beliau yang begitu tenangnya, itu, tidak tergesa-gesa. Hanya beliau yang unggul dibandingkan dengan teman-temannya, itu unggul berarti bisa melakukan. Ini syarat yang kedua atau ciri yang kedua. Ciri yang ketiga adalah bermanfaat. Ini bermanfaat ini kalau masih ukuran anak itu tidak melanggar syariat, ya. Kalau anak itu apa yang dia lakukan itu bermanfaat seperti orang dewasa, nggak bisa. Maka ukuran untuk anak-anak ini sebenarnya yang bermanfaat itu tidak membahayakan dirinya maupun membahayakan agamanya. Ini contoh, misal anak sukanya bermain pasir. Kalau ukuran manfaat bagi orang dewasa bermain pasir itu nggak ada manfaatnya, malah pasirnya nggak karuan, nanti kececer-cecer kemana-mana. Tapi kalau ukuran anak itu mungkin dia bisa dikatakan bermanfaat. Karena apa? Bermain pasir itu tidak melanggar syariat dan itu diperbolehkan, maka bisa jadi bermainnya dia di situ itulah bakat dia. Ini jadi dia suka melakukan, ya, sampai lupa waktu, sampai ketagihan, ya. Kemudian dia bisa melakukan yang kedua ini, ya, melakukannya dengan mudah, hasilnya bagus dan dia unggul di situ. Yang ketiga adalah bermanfaat. Kalau untuk anak-anak tidak melanggar syariat, ya, aman bagi dirinya dan aman juga bagi agamanya. Tapi kalau untuk yang sudah dewasa, manfaat adalah ukuran-ukuran syariat. Mubah saja itu bukan masuk bakat, ya, mubah bukan masuk bakat. Kalau sudah bermanfaat itulah yang disebut dengan bakat al-mauhibah. Sebab sifat-sifat yang dimiliki oleh para sahabat itu dimanfaatkan oleh sahabat untuk apa? Memberikan manfaat pada umat. Ini memberikan manfaat pada umat. Sebagai contoh, ya, ini ada sebuah hadis, ya, yang ini adalah juga menunjukkan potensi unik dari para sahabat. Nabi SAW bersabda, arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin, ya, umatku yang paling penyayang itu adalah Abu Bakar. Ini kemudian wa asadduhum
fi amrillahi Umar, yang paling tegas terhadap urusan agama ini adalah Umar. Wa astaqahum hayaan Utsman, yang paling pemalu dari umatku adalah Utsman. Wa aqdhahum Aliyun, dan yang paling adil dari umatku ini adalah Ali. Nah, jadi tadi ada 4 bakat yang disebutkan, 4 mauhibah. Rahmah, yaitu penyayang. Yang kedua adalah al-qawi atau as-sidat, ya, atau istilahnya al-quwah, yaitu ketegasan. Bisa disebut juga dengan syaja'ah, keberanian. Yang ketiga adalah al-haya, yaitu malu. Kemudian yang keempat adalah al-adl, yaitu keadilan. Jadi kalau kita kumpulkan nanti akan ketemu pilar-pilar bakat. Jadi 4 ini juga termasuk 4 di antara sekian banyak pilar bakat. Tadi ada al-hilm, ada al-anah, ya, nanti juga ada at-ta'awun, ada tawadhu, ada hikmah, ya, ada asidku, ya, ada al-biru dan sebagainya. Nah, ini tentang bakat, ya, yang harapannya pertanyaan tadi terjawab, mengapa anakku belum tampak bakatnya, karena kita salah menafsirkan makna bakat. Tapi kalau kita menafsirkannya adalah bakat itu sifat, sejak lahir anak sudah memiliki sifat. Nah, sifat uniknya anak itulah mauhibah, yaitu bakat. Itulah sifat bawaan yang telah Allah berikan kepada masing-masing anak-anak kita, yang itu unik, ya, masing-masing anak itu berbeda-beda. Yaitulah keunikan itulah yang dinamakan mauhibah atau bakat.